Di TK ini gimana? Untuk arahan-arahan untuk siswa itu, satu, menjadi hati kecil, kedisiplinan, kita yang atur itu TK. Dan untuk bagian kelas 3 yaitu untuk melanjutkan ke pendidikan yang bukan tinggi, yaitu BK yang berarti ada maksud itu BK itu seperti apa? Polisi sekolah ya? Ya, bukan. Iya ya? Kalau menurut saya bukan. Karena polisi sekolah ada Pak Sama di sini. Ada siswa apa itu hanya dari BK aja? BK itu kan anu kan? Sekarang dong, biasa itu kata tinggi. Kan zombie kita tinggi. Kalian kan banyak yang mengira BK itu polisi sekolah, karena kalian belum tahu perannya BK itu seperti apa. Sebenarnya kan kalau di sekolah itu BK itu suka bersih barang yang pacaran, gambar, bukan.
sebenarnya BK itu bukan seperti itu. Kalian kita lihat. Bukan bisa semua, cuman BK ini ada ranahnya juga. Tapi bukan hanya membantu siswa yang tidak salah, tapi itu saja. Bisa kayak kalian ada masalah, datang ke BK. Itu bukan mereka yang tidak seingat dengan kalian, tapi itu berarti kalian sendiri. Paham nggak? Bip. Kalau pabrik, Mereka merupakan orang yang membimbing para siswa menuju hal yang lebih baik. Contohnya dalam pengamatan, seorang siswa dihukum bukan karena mereka benci kepadanya, melainkan ingin siswa tersebut berhenti untuk telat. Itu aja boleh. Mari. Siapa Bu? Jadi di sini ada nanti kalau mau kuliah ada yang mau masuk BK? Gak ada. Kenapa? Gak mau. Kenapa? Yang jurusan BK itu banyak tadi. Di sini banyak. Sebenarnya kan Isrois. enggak, saya belum. Oh, berarti di sini BK ya. Jerman. Barat yang mana? Iya. Iya ya. Yang juga yang habis lulus sekolah, ada yang nikah, ada yang punya kakak juga dari sini. Enggak ada. Cuma aku sungguh. Sendiri ini ranahnya bukan hanya di pendidikan, cuma lebih ke pendidikan juga. Tapi BK ini juga bisa di juga bisa. Kan BK ini ngebahas tentang psikologi juga kan. Jadi mungkin kan langsung saja ya. Kita di sini akan membahas tentang ini kita itu akan membahas tentang persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling itu berupa kepada siswa atau profesional dalam persekolahan ke arah kedewasaan. Paradila. Mbak Lis. Para Ci, ini sudah meeting ya. Tapi yang kan orang tua kalian itu pengennya kerja, jadi sampai itu kayak dilema itu. Pengennya iya, tapi orang tua udah ingin kalian kuliah karena apa-apa gitu. Jadi kalian itu bisa komunikasi ke BK. Tapi di sini BK juga bukan sebutannya BK itu bukan pendidikan, bukan hanya BK. Ada yang lain, ada yang tahu. Apa ya? Ini boleh ya? BP. Konselor. Oh, kamu udah buku baca? Ya, kalau guru BK itu kalau di sekolah mungkin namanya guru BK. Tapi kalau pas proses konseling itu bisa dibagi konselor, dan kalau proyek itu dibagi konseling. Kalau di sekolah yang bimbingan sendiri itu adalah bantuan kepada siswa atau sekelompok siswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Seperti yang sudah seperti yang sudah ada Rois katakan, kalau BK ini membantu siswa agar tidak lebih ya maksudnya dari gini Dulu kita nomor semuanya.
mungkin kerja maksimal. Dan tujuan BK itu untuk perubahan galaksi. Iya. Kalau untuk perubahan galaksi dalam Pada lagi di sana dan ya. yang kedua itu kesehatan mental positif. Ada maksudnya itu. Ya yang gimana? Maksudnya kesehatan mental positif ini yang gimana? Kita kudas. Bentuk lah. Ya dapat kalau salah TV. Kenapa tuh lagi di? Sangat. Sangat kurang. Kesehatan mental positif. Mereka. Bisa menjelaskan? Sebelumnya di sini ada yang sudah konsultasi ke BK. Iya kak, Konsultasi tentang apa? tentang antara lain itu pasti. Terasi. Iya, Pak. Saya akan sering konsultasi sama guru BK yaitu Bu Anis. Nah, saya konsultasi tentang saya ketika sudah selesai sekolah ini melanjutkan ke perguruan tinggi apa ke angkatan Iya. Ya, maksudnya itu nanti akan datang ke guru BK itu untuk berkonsultasi untuk memilihkan antara pengen ngelanjutin apa ke angkatan. Ada kuba. Kuba. Respon menggunakan puji-puji. Ya, harus ini mempersiapkan diri sekarang. Untuk saya, kalau saya dua-duanya sama-sama suka kan? Antara kuliah dan antara Ya untuk sekarang mungkin sampai harus memantapkan diri, kayaknya kuliah apa langsung ke angkatan? dua-duanya udah diselesaikan di sana karena kalau mau daftar itu langsung dapat uang belajar jadi maksudnya mana satunya dapat. Berarti nggak diterima di kuliah, diterima di angkatan nggak apa-apa gitu? Nah, Oh, ketika terima di angkatan maka kita harus turun di kuliah. Iya, kan ada yang ya, bisa mau ikut Iya, jadi kan kalau mau bisa lanjut kuliah. Kalau seandainya ya di angkatan kan bedanya. Kalau seandainya di angkatan atau di kuliah diterima semua model kuliah. Iya. Anggata. Angkatan ya. Karena Cita-cita saya. tapi kalau kuliah sudah dipusatkan juga karena kalau tidak diterimanya maka kita harus jatuh. Kita harus punya cita harus tinggi lagi. Kita juga bintang-bintang. Kemudian di Wiraraja setahun di UGM. Jogja, Wiraraja sebenarnya kan, Semoga istiqomah. Jadi gimana nih? Ya untuk tujuan yang kedua. ini bagaimana kesehatan kita di sini? Mau di skip apa kakak jelaskan? Jelaskan. Jelaskan. Maksud tujuan BK untuk kesehatan mental positif ini kan ada juga kan kayak anak cewek kalau ada masalah gitu ya bukan cuma itu Gimana? kayak sampean punya masalah sama padanya. Nah itu pengen sampean itu nggak pengen orang lain tahu, cuma mau dipendam sendiri. Cuman itu kan juga nyakitin juga kan, ya kayak gitu. Jadinya daripada nyakitin diri sendiri, mending konsultasi aja. Enggak kok, mereka juga
Honda gitu. Ya. Seandainya kita konsultasi ke BK tentang perasaan itu antara saya dengan dia, dengan orang lain, Mas. Nah, apakah BK untuk mengenal kita apakah BK untuk menunjukkan hubungan kita apa gimana, kan sore itu dilarang untuk berpacaran. Nah, dan kita gini Pak. Saya kelas 12 sama dia cuma kelas 10 adik kelas. Jika saya mempunyai sama dia mempunyai konflik sama Anung, ya saya masih masing BK. Apakah BK yang izin lagi rasa apa gimana kan surat itu dilarang pacaran? Apa harus disediakan harus dilanjutkan? Untuk BK sendiri ini sudah ada layanan BK, ada asas BK. Untuk asas BK itu asas kerahasiaan. Paham nggak asas kerahasiaan? Nah, itu kalau masalah kayak kamu pacaran istirahat ya? Gak apa-apa lanjutin Kak. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Mana yang Kanjar nih dulu selain. oh istilahnya kan gimana? Saya bawa dan saat kemudian Lanjut. Kalau semisal mau istirahat istirahat aja dulu ya. Kita kasih dulu ya. Kalian istirahat dulu. Nanti kalau sudah jadi masuk biar selesai. Oke. 5 menit lagi gak apa-apa? Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Dewi ya, BK sama tujuan dari BK itu apa dijelaskan mengenai tentang asas-asas yang ada dalam BK. Asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling itu yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini bertujuan untuk menuntutnya segenap segala data yang diberikan oleh konseling pada konselor supaya data informasi tidak diketahui oleh orang lain. Misal ini kan ada yang misal ada yang konsultasi sama bagaimana, ada yang dijodohkan itu sama ibunya. Nah terus si pihak itu tidak menunjukkan bahwa sebenarnya mengetahui bahwa dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi kita sebagai konselor harus betul-betul menjaga kerahasiaan yang menjaga informasi yang sudah diberikan oleh si konselor tadi. Jika asas kerahasiaan ini tidak berjalan secara efektif, maka alhasil pihak konselor itu, si guru BK maksudnya, pihak konselor itu tidak lagi dapat dipercaya oleh si konseling maupun dari pihak sekolah. Jadi asas kerahasiaan itu sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Terus yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Kan otomatis kalau mau cerita kan harus sukarelaan, nggak terpaksa gitu. Jadi asas sukarelaan itu harus diterapkan baik dari pihak konselor maupun dari pihak konselor. Kalau dari pihak konselor itu sendiri kan harus betul-betul memberikan bantuan kepada pihak konselor dengan ikhlas lapang dada tanpa adanya unsur keterpaksaan. Ya begitu pun juga dengan si konselor. Kalau mau cerita ya
dilakukan kan. Sehingga proses konseling berjalan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi dalam proses bimbingan dan konseling harus terbuka, maksudnya tidak boleh ada yang ditutupi. Maksudnya kalau misal dari pihak diberikan arahan, diberikan masukan kepada si konselor, tidak boleh tidak boleh pura-pura harus menerima gitu loh. Dan yang keempat yaitu asasnya, dimana asas kekinian itu objeknya yang dibahas yang dibahas itu pada masa sekarang. Misal kalian datang ke pihak kalian itu mau konsultasi kalau kalian itu mengalami masalah dengan belajar. Kalian bahas itu yang membuat kalian malas belajar tersebut bukan ke hal-hal yang di luar dari itu. Mohon dijelaskan. Mungkin apa jadi yang dapat kakak sampaikan selanjutnya akan disampaikan. Sekian, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia nih. Ayo kakak. Biar kita selesai kakak. Waktunya. Kasihan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia bapak pegang HP. Asas anak tadi. Nggak tahu. Udah apa kan? Minum. Dari keempat itu kakak singkat saja biar asas kemandirian adalah asas tujuan umum, artinya mandiri antara konsumsi dengan Allah. Layanan inovasi diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri menerima dan menerima diri sendiri dan yang lainnya, dan kegiatan kegiatan dan konsentrasi agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan pendidikan yang baik. Dinamika serta yaitu pendidikan konseling yang menghendaki akan di layanan terhadap layanan agama semuanya. Di sini saya akan meneruskan tentang asas ya kan. Asas ada 12. Tadi yang sudah dijelaskan sudah 8. Sekarang yang ke-9 yaitu asas penormatifan. Kalian sendiri sudah tahu kan norma itu apa? Ya. Kalian sudah mempelajari kan? Ya. Jadi asas penormatifan ini yaitu asas yang ada di bimbingan konseling yang
yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas keahlian ini yaitu layanan bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh seorang yang profesional. Guru biasa itu tidak bisa melakukan proses bimbingan dan konseling ini. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas alih tangan yaitu di sini jika pihak guru sudah tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan peserta ini, maka seorang guru dari BK yaitu bisa mengalihkankan ke seorang yang lebih ahli. Contohnya ya seperti di siswa di sini ada yang lahiran, kan itu salah satu dari orang tua peserta didik melaporkan salah satu siswa. Jadi itu sudah bukan ranahnya BK, itu sudah masuk ke ranahnya hukum. Tetapi seorang BK tidak boleh lepas tangan. Kita masih bantu seorang siswa tersebut untuk tetap ke jalur hukum tersebut. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani, yaitu asas tuturi handayani di sini memberikan rasa aman ketika seorang peserta didik melakukan bimbingan dan konseling, dan juga memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tetap maju. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari asas ini. Lebihnya mohon maaf karena saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu konseling pendidikan. Konseling pendidikan itu di mana kita itu membantu pembinaan anak didik yang ada di sekolah. Seperti halnya mereka itu memiliki masalah keterbelakangan seperti ekonomi, sosial, terus pribadi dan lain-lainnya. Kan kita itu di sekolah itu sebagai guru BK, di mana guru BK itu membantu memecahkan masalah psikologi tersebut, dimana kan guru BK itu bukan sebagai orang yang memecahkan masalah, tetapi membantu memecahkan masalah psikologi. Yang kedua itu konseling keluarga dan perkawinan. Selain di sekolah, konseling itu juga ada konseling keluarga dan perkawinan, dimana konselor itu juga bisa menjadi konseling di keluarga yang ada di rumah. Kita itu jadi penengah, di mana ada dua pasangan yang memiliki masalah. Seperti itu. Paham, Bu? Terima kasih ya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai konseling agama individual dan kelompok. Konseling agama menurut Yahya mengatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan konselor memberikan bantuan melalui pelayanan yang si klien mengalami masalah terhadap keagamannya. Yang keempat, konseling individual. Konseling individual ini dikhususkan pelayanannya hubungan langsung secara tatap muka antara konselor dengan klien. Dan yang terakhir, konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini bertujuan untuk mencapai sebuah informasi di mana konselor mengarahkan si konseling untuk melakukan kelompok, di mana kelompok tersebut antara 5 sampai 10 orang dalam melakukan konseling. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persepsi mahasiswa atau siswa terhadap bimbingan konseling. Jadi banyak sekali siswa itu mengatakan kalau guru BK atau guru bimbingan konseling itu adalah polisi sekolah, ataupun mereka yang suka mengatur, mereka yang suka
mencari siswa yang bermasalah, mereka yang suka memarahi siswa, dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi siswa. Tapi di sini saya akan sedikit meluruskan tentang pemikiran siswa tentang bimbingan konseling itu sendiri. Jadi sebenarnya bimbingan konseling itu atau guru BK, biasa kita sebut dengan guru BK, itu biasanya adalah guru yang selalu memberikan arahan kepada siswa. Jadi kalau ada siswa yang memiliki masalah, siswa yang memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, ingin curhat ataupun apapun, itu bisa langsung ke guru bimbingan konseling. Tapi pernah ada suatu pertanyaan, tapi kenapa kok mayoritas guru bimbingan konseling itu guru yang sangat ditakuti oleh mahasiswa, guru yang suka marah dan tidak welcome terhadap siswa? Itu bisa diartikan karena orang yang memiliki profesi tersebut belum tahu atau belum mengetahui asas dari bimbingan konseling itu sendiri, belum mengetahui tujuan atau maksud dari bimbingan konseling itu sendiri. Jadi itu bisa menyebabkan seorang guru ataupun mudarris itu menjadi galak ataupun menjadi suka marah terhadap siswa karena itu tidak sesuai dengan profesinya mereka. Ada guru yang pengajarnya itu agama dijadikan guru BK karena memang sudah tidak ada lagi. Nah, itu bisa menyebabkan hal tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap guru BK. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya adik-adik ya yang sudah meluangkan waktu pelajaran sama waktu istirahatnya buat dengerin kakak PKI menjelaskan materi ya. Dan terima kasih juga atas dan mohon maaf ya deh kalau ada salah kata, ada yang mungkin apa sih kita bisa karena kamu itu siswa yang paling aktif bertanya, menanggapi, jadi kamu dan mengambil sama pastikan temennya ya. Kamu yang tinggal kalau kamu yang gede. Tidak makasih. Makasih ya. Di sini buka pertanyaan bukan kamunya PPN. Mungkin bisa ditanyakan secara oh iya, kalau ada yang ingin bertanya atau bisa hubungin ya ada markas ini. Kalau usah kan ada Pak Pai. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.